sih tadi? Tuh yang bawah lagi tadi. Oh ini ya? Iya itu. Hai Dodi, hai Fatih. Iya mam. Sorry. Gimana tugas plan kita? Ini lagi dibahas. Gue sih tadi udah baca slide-nya kan. Judulnya udah berat banget. Eksekusi putusan dalam hukum acara tata usaha negara. Ah iya lagi. Kedengarannya udah kayak sidang istimewa aja ya. Intinya cuma gimana cara bikin pejabat itu nurut dan tunduk ke keputusan pengadilan. Nah itu dia Tih. Kadang memang kan pengadilan tuh menang di pengadilan tuh gampang banget ya. Tapi kalau nyuruh pejabat jalan putusan tuh drama. Nah makanya kita bahas santai kayak gini aja. Sebenarnya kan eksekusi putusan itu kan simple, kayak pelaksanaan putusan pengadilan yang udah final alias nggak bisa dibuat lagi. Biasanya kalau pihak yang kalah nggak mau nurut, baru tuh pengadilan turun tangan buat maksa. Berarti kalau putusannya belum inkrah, belum bisa dieksekusi gitu. Bener banget. Jadi putusan itu harus inkrah dulu, istilah kayak udah fix gitulah, baru itu bisa diputusin dan gak ada banding, terus juga gak ada kasasi atau PK lagi, baru bisa. Gue ingat itu di undang-undang ada dasar hukumnya tuh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara kalau nggak salah. Terus ada juga PP Nomor 7 Tahun 1991 buat pelaksanaannya. Oke, berarti secara hukum memang udah ngatur. Tapi ya kadang prakteknya itu masih macet lah. Nah ya, ini kita bahas bagian itu, soalnya di bagian itu paling banyak dramanya tuh. Nah, sekarang ngomongin jenisnya aja deh dulu. Setahu gua di PTN itu ada 2 jenisnya. Yang pertama tuh ada eksekusi utama. Ada eksekusi sukarela, yang artinya itu si pejabat itu nurut tanpa paksa. Tapi kalau kayak gitu jarang banget gak sih pejabat yang langsung nurut? Malah kebanyakan kan ya udah ada kasus mereka ngilang gitu. Nah, iya lagi. Nah terus juga kalau yang kedua itu ada eksekusi dengan bantuan kekuatan, alias sudah pakai sanksi gitulah. Biasanya sanksi itu uang som atau uang paksa, bisa juga sanksi administratif sih. Oh berarti misalnya pejabat ini nih ngeyel gitu, ya bisa kena denda itu hitungannya per hari dari keterlambatan itu. Dan istilahnya itu kan berarti uang paksa ya? Iya. Nah, kalau tetap emang nggak dijalani nih, namanya bisa diumumin aja ke media massa biar malu aja sekalian pejabatnya. Udah kayak daftar pejabat bandel gitu loh. Nah ya bener banget sih, biar malu sekalian. Kadang kan emang tekanan sosial itu lebih ngaruh lah daripada sanksi hukumnya sih. Oke berarti ini kita lanjut ke prosedur aja. Kan di pasal 115 kan bilang putusan yang udah berkekuatan hukum itu tetap bisa dieksekusi. Terus ada panitera yang harus ngirim salinan putusan ke para pihak dalam waktu 14 hari kerja. Benar. Nah terus kalau misalnya dalam 3 bulan pejabat masih cuek, nah si penggugat boleh minta ke ketua pengadilan supaya dipaksa gitu buat melaksanain putusannya tersebut. Oke berarti kalau udah 4 bulan nggak dilakuin juga itu dari keputusan tun, itu bisa ini ya, kekuatan hukumnya bisa hilang gitu. Bisa, jadi semacam auto delete gitulah dari sisi hukumnya. Nah iya kayak inilah istilah kayak expired gitu, kayak udah expired sendiri. Nah kira-kira di sini tuh siapa aja gitu peran penting dalam proses eksekusi ini? Yang pasti yang pertama ketua pengadilan itu, ketua pengadilan tuh dia yang punya wewenang buat ngeluarin perintah eksekusi, bahkan ngasih sanksi ke pejabat yang ngeyel-ngeyel tadi itu. Nah terus selain ketua pengadilan tuh tadi itu ada yang namanya panitera. Dia itu tugasnya kayak admin hukum lah, ngirim salinan, catat prosesnya, terus mastiin semua semua itu berjalan sesuai dengan prosedurnya. Dan ada satu lagi yang terakhir itu jurusita. Jurusita kan ini yang suka turun ke lapangan dan ngecek apakah putusan itu udah dijalankan atau belum. Nah selain itu juga jadi tuh eksekusinya tuh ada beda-beda. Yang pertama tuh ada eksekusi otomatis, ada juga eksekusi hierarkis yang harus lapor ke atasan pejabat, bahkan sampai ke presiden gitu. Nah
Terus juga ada eksekusi paksa yang tadi itu pakai uang paksa atau uang som itu. Ya kalau pejabatnya masih keras kepala ya udah dongsop dan malu publik. Jadi jurus terakhir gitu loh. Tapi ya di dunia nyata ini masih banyak kendala nggak sih? Itu gua sepakat, pasti banyak banget kendala. Yang pertama tuh ya itu ada namanya resistensi birokrasi. Itu pejabatnya tuh gengsi mau ngakuin kalau dia salah. Nah terus juga selain itu kendala itu SDM-nya tuh juga kurang Dot. Jadi SDM pengadilan yang terbatas kayak jurusitanya tuh sedikit, terus juga anggaran yang minim. Jadi gimana mau ngawasin dia putusan? Dan lagi juga kadang sanksinya nggak tegas dan doang som itu sendiri pun nggak diterapkan gitu. Sama ini nih paling klasik yaitu budaya hukum yang rendah. Jadi banyak pejabat itu lebih patuh sama atasan daripada sama hukum. Iya setuju sih. Padahal kan kita di negara hukum tuh harusnya lebih taat sama hukum nggak sih daripada sama pejabat. Jadi kesimpulannya eksekusi putusan itu hal paling penting kan, kayak buat mastiin keadilan tuh benar-benar jalan, ya nggak sih? Cuma ya itu tadi, kalau sistemnya lemah dan pejabatnya keras kepala, ya hasil putusan cuma jadi pajangan doang. Sepakat. Jadi menurut gua tuh pengadilan tuh harus lebih tegas lah, dan pemerintah juga harus dukung biar putusan tuh bisa dijalankan tanpa banyak drama. Benar, kalau putusannya nggak bisa dieksekusi ya buat apa orang gugat ke petun kan? Oke, jadi intinya eksekusi yang efektif itu bentuk keadilan yang nyata gitu. Sepakat juga. Semoga pejabat ke depan tuh lebih sadar lah sama hukum, biar nggak ada lagi tuh yang ngelawan putusan seenaknya. Amin. Cukup nggak sih kita? Tadi udah semua kan kita bahas, nggak sih? Ya, Ini udah semua podcast berat kali ya, udah kayak kita lagi podcast hukum nih. Iya lagi kopi hukum jadi sih betul. Aduh, kopi gua belum debit di sana, gua pesan kopi dulu ya. Oke, Oke, siap. sampai ketemu di tugas-tugas kita yang lain.